33 menjadi gereja dan 4 tahun itu Sebelumnya adalah persekutuan doa iya. ya. Mungkin kita tidak tahu namanya Yusuf Geledek. Doakan kerinduan kalian, jangan gegabah. Merasa banget kembali pulang ke rumah. Padahal sebelumnya saya tidak pernah ke gereja Mawar Syaron. Jadinya Mawar Syaron memiliki sapaan khas nih ya Pak. Welcome home. Dia ingin gereja itu rukun satu dengan yang lain, gereja bersatu. Istilah orang kata gereja tanpa tembok, tanpa batasan. Kita mau bersahabat dengan semua, nggak mau cari musuh. Shalom saudara terkasih, seluruh jemaat gereja Mawar Syaron dan semua yang telah mendengarkan cerita seorang gembala. Saya percaya dengan apa yang telah dituturkan oleh Bapak Pendeta Yusuf Sutanto, kita semua telah terinspirasi dan diteguhkan serta tidak ragu-ragu lagi untuk mengikuti apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, serta rela melepaskan apapun yang ada, serta menjadi setia dan tekun melewati panggilan tersebut walaupun penuh dengan ujian dan tantangan. Kita juga sudah belajar banyak tentang nilai-nilai dari gereja Mawar Syaron yang telah berdiri selama 4 tahun sebagai persekutuan doa dan 33 tahun sebagai gerejanya. Pengalaman gereja Mawar Syaron mengikuti setiap musim, melintasi setiap badai tantangan, menyatakan bahwa Tuhan kita itu setia sekali kepada gerejanya. Dan saya percaya juga bahwa kesetiaan Tuhan akan terus berlanjut sampai kepada generasi selanjutnya. Nah, hari ini kembali kita akan berbincang-bincang mengenai wajah gereja Mawar Syaron Surabaya di masa depan sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hati daripada Bapak Gembala, yaitu Bapak Pendeta Yusuf Sutanto. Halo Pak Yusuf, apa kabar? Luar biasa. Sehat selalu ya Pak? Sehat selalu, berkat doa semua. Bagaimana kabar ibu dan keluarga semua? Semuanya luar biasa. Semua sehat. luar biasa ya. Oke, senang hari ini kembali kita berbincang-bincang. Karena hari ini kita pingin sekali untuk mengerti dan mengetahui tentang masa depan bersama dengan Tuhan. Kan pasti selalu akan membuat kita tuh rasanya antusias sekali ya Pak, dan penuh dengan pengharapan. Karena kita semua percaya bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar di depan sana. Nah, tapi sebelum saya masuk ke dalam hal-hal yang terkait tentang masa depan, saya ingin terlebih dahulu menanyakan sesuatu nih Pak, yang membuat saya tuh penasaran. Kan saya pergi ke toko buku di gereja Mawar Syaron Surabaya ya, yaitu Discover Christian Bookstore. Terus saya melihat nih Pak, ada beberapa merchandise yang tulisannya tuh Building Home for Generation. Wah, keren banget tuh Pak ya. Apa sih maksudnya tuh Pak? Semuanya itu dengan doa untuk tema juga. Semua dibangun di gereja Mawar Syaron ini sejak dulu sampai terus ke depan. Memang untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Seperti tongkat estafet yang terus dilanjutkan oleh orang-orang yang berikutnya. Kami terus mempersiapkan kader-kader yang ada sampai visi Tuhan itu tergenapi seutuhnya. Karena itu saya rindu untuk menyiapkan generasi selanjutnya yang mempunyai karakter kuat, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Karena itu gereja mau menolong, memotivasi jemaat untuk tahu panggilannya, jangan sampai salah, dan kita akan membantu supaya talenta karunia Tuhan berikan itu bisa berkembang, dan semua itu bertumbuh ke arah Kristus sebagai kepala gereja. Wow, bagus sekali ya Pak. Terus Pak, berbicara sebagai Kristus sebagai kepala gereja. Pada episode sebelumnya nih, saya ingat loh Pak Yusuf mengatakan bahwa gereja itu kan miliknya Tuhan. Gembala tidak boleh mementingkan diri sendiri, tidak boleh mencari keuntungan diri sendiri, atau hanya mau untuk mengejar impiannya sendiri. Nah, dalam semua hal harus betul-betul mencari kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan mau lakukan untuk jemaat. Waktu itu Pak Yusuf menekankan itu ya Pak ya. Berarti benar-benar ya Pak bahwa Tuhan itu harus menjadi sumber dan inisiatornya ya Pak ya. Iya, betul. Intinya itu semua itu harus sesuai kehendak Tuhan. Bukan impian pribadi dari gembala, tapi benar-benar harus sesuai visi Tuhan. Karena semua itu milik Tuhan. Kita hanya sebagai pengelola.
Dari awal Tuhan sudah merencanakan, membangun, menyertai, dan mencukupkan semua yang diperlukan. Karena Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang membuat semua kita lakukan itu berhasil, asalkan kita mau taat dan setia. Saya berjanji waktu Tuhan memanggil saya sepenuhnya, saya berjanji tidak akan bergantung kepada gereja mengenai keuangan, tapi saya beriman bahwa Tuhan yang menyuruh, Tuhan akan mencukupkan. Jadi saya tidak masalah soal keuangan, soal bagaimana kedepannya. Saya yakin Tuhan sudah sediakan semuanya. Yes, amin, amin, amin. Saya juga percaya Pak, pasti ya Tuhan kita kan luar biasa ya Pak ya. Nah kemudian nih Pak, berbicara mengenai visi. Pak Yusuf juga pernah menyampaikan bahwa sejak awal berdirinya Gereja Mawar Syaron, Pak Yusuf mendapatkan visi dari Tuhan, yaitu gereja sel yang apostolik dan profetik, yaitu gereja yang diutus untuk mewartakan suara kebenaran dan menjadi gereja yang berdampak bagi dunia melalui pemuritan ya Pak ya. Tentunya wajah Gereja Mawar Syaron di masa depan merupakan perwujudan dari visi ini dong ya Pak ya? Betul, kita sedang menuju ke sana, proses yang Tuhan pimpin. Itu membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kita harus siap untuk mau mengikuti apa maunya Tuhan. Sering kadang beda, tapi Tuhan tahu yang terbaik untuk gerejanya. Tiap gereja itu punya panggilan khusus, punya kekhususan sendiri. Untuk itulah GMS tidak meniru gereja lain, tapi Tuhan memanggil untuk terus menyampaikan kabar baik, dan juga memuridkan setiap jemaat yang ada. Semua bidang dan area-area perlu dibangun, kita sediakan semuanya. Wow, ya. Nah bidang itu apa tuh Pak? Bidang dan area apa aja yang mau dibangun oleh Gereja Mawar Syaron? Yang pasti harus dibangun adalah komunitas. Misalnya Connect Group atau CG. Itu adalah pengembalaan yang efektif dalam jemaat. Dan masih ada komunitas lain di dalam gereja ini. Ada komunitas kaum pengusaha, komunitas kaum wanita, dan yang lain-lain. Bukan sembarangan komunitas atau adakan kegiatan, tapi komunitas yang sehat. Nah, komunitas yang sehat, saya senang sekali dengarnya nih ya. Tapi pengen lebih tahu nih Pak, gitu. Maksudnya apa nih yang dikatakan komunitas yang sehat tersebut? Komunitas yang sehat itu punya satu visi bersama atau sevisi. Dan sama-sama mau terus bertumbuh. Komunitas yang sehat itu harus berkembang sesuai dengan kebutuhan. Dan pastinya mengikuti pimpinan Roh Kudus. Tujuannya adalah untuk mengembalakan dan memuridkan jemaat ke arah Kristus. Jemaat harus jadi pengikut Kristus, bukan pengikutnya pemimpin. Pusat dan tujuannya harus terfokus pada Yesus Kristus. Jadi jemaat dibangun untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Punya karakter Kristus, supaya mereka bisa menjadi saksi, jadi berkat, jadi dampak positif di dalam dan di luar gereja. Di luar harus jadi berkat, tapi keluarganya juga harus rukun. Meskipun itu membutuhkan waktu ya untuk jadi rukun dan bahagia. Semua bertumbuh secara rohani, melayani Tuhan bersama-sama. Nanti hal-hal yang jasmani Tuhan akan sertakan. Kalau rohani kuat, maka nanti akan berdampak kepada jasmaninya. Sehari-hari hidup mereka harus kudus, jujur, sehingga memiliki reputasi yang baik. Mengasihi sama tanpa pandang ras, sosial dan ekonomi, gereja dan agama. Semua murni untuk Tuhan, supaya nama Yesus dikenal. Bicara tentang komunitas Pak, di dalam gereja ada banyak komunitas, dan dalam satu komunitas pasti kan anggotanya juga banyak. Meski sevisi, namun pasti tidak akan seragam ya. Pasti memiliki perbedaan-perbedaan. Karena masing-masing punya kekuatan, punya kelemahan, punya warna-warna tersendiri yang harus di-manage dengan bijak agar dapat saling melengkapi dan bisa berjalan seiring dalam mencapai visi itu ya. Nah, untuk memperluas perspektif kita tentang keberagaman warna ini, kita akan berbincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan yang dipercaya untuk memimpin sebuah gereja sekaligus memimpin sebuah sinode. Katanya beliau ini seorang yang sangat dekat dengan keluarga Gereja Mawar Syaron, dan katanya juga sudah mengenal putri-putri Pak Yusuf, yaitu Feby dan Irene sejak anak-anak tuh SMP ya Pak ya. Nah beliau adalah Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham.
Saudara, saat ini kita akan berbincang dengan Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham selaku Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia. Beliau juga merupakan sahabat dari Gereja Mawar Syaron yang sejak gereja ini masih menjadi persekutuan doa, beliau telah melayani di tempat ini. Shalom Pak Rubin, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak berbagi dengan kami. Kami sedang berbincang-bincang mengenai keberagaman dalam komunitas nih Pak. Kami ingin mengetahui pandangan Bapak sebagai seorang hamba Tuhan yang menggembalakan sebuah gereja dan juga sebagai Ketua Umum Sinode GBI yang memimpin banyak gereja yang tentunya memiliki warna yang beragam. Apa pandangan Bapak terhadap keberagaman khususnya dalam sebuah gereja Pak? Shalom, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-33 untuk Gereja Mawar Syaron Surabaya. Dan 4 tahun sebelum gereja ini berdiri juga sudah diawali dengan persekutuan doa Mawar Syaron. Dan saya bersyukur bahkan sejak persekutuan doanya belum ada gereja waktu itu, saya sudah diundang untuk melayani oleh Bapak Pendeta Yusuf Sutanto sampai hari ini. Saya juga ingat anak dari Pak Yusuf dan Ibu, Feby dan Irene, waktu itu rasanya masih sekolah di SMP. Tapi sekarang kedua-duanya sudah melayani Tuhan secara luar biasa. Tuhan juga mempertemukan dengan 2 hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Pastor Caleb Nathaniel Lim dan juga Pastor Philip Mantova. Saya percaya berkat Allah dicurahkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Menjawab pertanyaan yang pertama tentang keberagaman dalam sebuah gereja. Saya melihat setiap gereja itu punya keunikannya masing-masing. Memang ada keragaman yang kita bisa lihat dalam gereja-gereja yang ada. Saya pun melihat dalam gereja lokal ada orang yang punya karunia-karunia yang berbeda-beda. Juga sebagai Ketua Umum Sinode GBI dengan hampir 7.000 gereja lokal di seluruh Indonesia dan 28 negara di dunia, kita juga melihat satu gereja dengan yang lain itu nggak semuanya sama. Ada keunikannya, penekanannya masing-masing. Tapi mari kita punya prinsip ini, kita harus sehati. Karena mana yang lebih bagus, garpu atau sendok? Ya dua-duanya bagus karena saling membutuhkan. Begitu juga kelebihan saya bisa menutupi kelemahan saudara, kelebihan saudara bisa menutupi kelemahan saya. Kalau kita bekerja sama, kita akan melakukan perkara besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya melihat keberagaman sebagai sebuah hal yang positif. Seperti negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tapi tetap satu, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gereja juga harus memiliki kesatuan dalam hati masing-masing. Jadi prinsip penting yang harus kita miliki dalam memandang keberagaman adalah sehati ya Pak ya. Karena pada dasarnya keberagaman itu merupakan hal yang positif. Masing-masing memiliki keunikan dan penekanan masing-masing yang bisa saling melengkapi. Kalau kita mau bekerja sama, kita akan dapat mengerjakan perkara besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi pingin nanya lagi nih Pak, berkaitan dengan prinsip kesehatian dalam menyikapi berbagai perbedaan dalam gereja, sebenarnya hal-hal apa sih Pak yang dapat menjadi pengikat untuk bisa sepakat jalan bersama, yaitu hal-hal yang menjadi intisari dalam sebuah pengembalaan? Orang yang mengasihi Tuhan Yesus harus mengembalakan domba-domba Kristus. Seperti Petrus ditanya 3 kali oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku Simon? Ya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya kita harus menuntun jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan dari sejak kanak-kanak rohani sampai dewasa secara rohani. Dan untuk itu ada hal yang penting yang kita harus kerjakan. Karena Tuhan kan pernah memberikan hukum agung dan amanat agung. Hukum agung berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Dari sini kita harus melaksanakan tugas gereja yang pertama, yaitu penyembahan, worship. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, pelayanan. Kasihlah sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri, ministry. Yang ketiga ada dalam amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah penginjilan, evangelism. Yang keempat, baptislah mereka
Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Orang yang sudah dibaptis harus bersekutu, saling menguatkan sebagai anggota tubuh Kristus. Itulah persekutuan atau fellowship yang kita harus kerjakan. Dan yang terakhir adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini adalah pemuridan atau discipleship. Jadi pengembalaan menurut hemat saya harus meliputi 5 hal tadi. Pertama, membawa umat untuk menjadi penyembah sejati. Kedua, kita harus melakukan pelayanan ministry dan juga diakonia kepada orang yang membutuhkan. Kemudian penginjilan menjangkau orang-orang yang tersesat. Yang keempat, persekutuan, kasih mesti nyata dalam gereja Tuhan. Dan yang kelima, pemuridan, supaya orang-orang bisa diajar makin dewasa di dalam Dia. Jadi ada 5 hal ini ya Pak yang menjadi intisari pengembalaan. 1, penyembahan kepada Allah. 2, pelayanan kasih kepada sesama. 3, penginjilan. 4, persekutuan dengan sesama saudara seiman. 5, pemuridan. Semestinya kalau kita fokus pada 5 hal yang menjadi intisari pengembalaan ini, maka semua perbedaan tidak menjadi penghalang, bahkan bisa menjadi kekayaan warna yang saling melengkapi. Pak Rubin, di awal tadi Bapak mengatakan kalau telah melayani di Gereja Mawar Syaron sejak masih persekutuan doa. Berarti udah puluhan tahun Pak Rubin mengenal Pak Yusuf dan keluarga, dan tentunya mengikuti perkembangan Gereja Mawar Syaron. Apa yang Pak Rubin lihat tumbuh dengan kuat di Gereja Mawar Syaron, terutama di bawah pengembalaan Pak Yusuf? Saya melihat setiap gereja itu memiliki keunikan berdasarkan juga ciri dan panggilan para pemimpinnya. Saya melihat Pak Yusuf Sutanto seperti seorang bapak. Dia itu sangat care, peduli sama orang-orang lain. Dan tentu karena hati yang memperhatikan orang lain, dia ingin gereja itu rukun satu dengan yang lain. Gereja bersatu, gereja juga terdiri dari komunitas-komunitas sel di mana anggota-anggotanya itu saling mengenal, saling menguatkan, saling mendoakan. Jadi bukan semata-mata jumlah yang diraih, tetapi mutu rohani dan juga ikatan kekeluargaan. Saya juga melihat Pak Yusuf ini memang dari dulu orang yang suka berdoa. Ya, bahkan kalau boleh dibilang mana lebih suka doa atau berkhotbah, saya melihat Pak Yusuf suka berdoa. Sehingga Tuhan mempercayakan ada bukit doa Immanuel yang sangat bagus dan besar, sehingga orang-orang juga banyak berdoa sampai hari ini. Dan karena doanya lah Tuhan membuka pintu-pintu kesempatan sehingga pelayanan bisa maju. Ya, kalau GMS sekarang makin bertumbuh, besar dan ada di berbagai tempat, saya yakin ini juga peranan pembapaan dan juga doa dari Pak Yusuf itu sangat kuat. Karenanya biarlah kita semua mendukung pelayanan yang ada dari hamba-hamba Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Gereja Mawar Syaron makin hari bukan hanya makin bertumbuh jumlahnya, tapi juga bertambah kasihnya, bertambah ikatan kekeluargaannya, bertambah mutu rohaninya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tertarik nih Pak dengan pernyataan Bapak bahwa keunikan gereja itu juga berdasarkan ciri dan panggilan para pemimpinnya. Dalam hal ini ada 2 hal ya Pak ya yang menjadi ciri khas dari Pak Yusuf ya. Itu sebagai seorang gembala, beliau itu seperti seorang bapak yang peduli dan perhatian sama jemaat. Yang bukan menekankan semata jumlah yang diraih, tapi lebih menekankan pada hubungan yang dibangun dengan jemaat sebagai satu keluarga dalam Kristus. Yang kedua, suka berdoa. Dan sungguh menarik ya bahwa saya pun melihat nih kekeluargaan dan doa itu memang tumbuh dengan kuat di Gereja Mawar Syaron. Terima kasih banyak Pak Rubin telah meluangkan waktu bersama kami. Apa yang Bapak sampaikan telah menjadi berkat dan tentunya semakin meneguhkan jemaat Gereja Mawar Syaron Surabaya untuk semakin rindu tertanam dan dimuridkan dalam gereja yang adalah rumah mereka ini. Pak Yusuf, sangat menarik sekali ya pernyataan dari Pak Rubin tadi. Saya mengutip nih kata-kata Pak Rubin. Pak Yusuf adalah seorang gembala yang suka berdoa, bahkan kalau boleh dibilang mana yang lebih suka berdoa atau berkhotbah,
saya melihat Pak Yusuf lebih suka berdoa gitu ya. Nah, apa sih Pak yang membuat Pak Yusuf suka sekali untuk berdoa dan gimana doa itu bisa menjadi berdampak buat masa depan gereja ini, Pak? Saya memang senang sekali berdoa syafaat untuk jemaat. Bukan hanya waktu ada masalah, selagi tidak ada masalah, saya terus berdoa syafaat terlebih dahulu untuk gereja, untuk jemaat. Wow. Dan saya bahagia sekali melihat hasilnya jawaban dari doa dari Tuhan. Kadang-kadang memang tidak instan, karena melalui doa ada kuasa Tuhan bekerja. Banyak pertolongan Tuhan yang dialami jemaat. Saya sendiri secara pribadi pernah mengalami banyak mujizat. Di episode yang lalu, saya cerita tentang mama saya yang sembuh dari kanker stadium 4. Langsung setelah saya dan istri saya berdoa. Iya, itu hebat sekali ceritanya. Hasil kesaksian saya, banyak orang bertobat, disembuhkan melalui kesaksian saya ini. Jadi tiap kejadian itu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Memang Tuhan tidak selalu memberikan mujizat. Kadang-kadang butuh waktu karena Tuhan lihat supaya kita bergantung kepada Tuhan. Kalau instan kadang-kadang mereka seperti meremehkan. Karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Tidak pernah sama, tiap kali mesti beda. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan selalu menjawab doa. Apapun bentuknya. Kadang-kadang doa itu tidak sesuai harapan kita. Tapi Tuhan tahu yang tepat sesuai kebutuhan kita, tepat pada waktunya. Amin. Selain itu, berdoa membuat kita kuat menghadapi masalah. Dalam perjalanan hidup saya dan pelayanan saya mengalami banyak pergumulan. Semua itu tidak lancar. Saya pernah teringat dalam Tuhan berkata kalau jalannya gereja itu mulus, ada apa-apa itu biasa aja. Tapi justru dengan adanya pergumulan, ada masalah yang berat, kita dipersiapkan untuk membawa gereja ke level yang berikutnya. Amin. Saya berdoa dan Tuhan menjawab doa saya. Saya juga pernah sakit karena salah minum obat dan bisa dikatakan sudah nyaris mati, badan saya sudah dingin, muka saya biru. Dokter jaga dan itu berhenti. Tapi pada saat saya berseru seperti kesaksian yang lalu, Tuhan memberikan saya sambungan nyawa beberapa puluh tahun. Jadi sekarang nih saya ini sambungan saya mau hidup saya ini hanya untuk Tuhan. Saya tidak butuhkan apa-apa untuk membalas kebaikan Tuhan. Tuhan sembuhkan dan perpanjang umur saya. Saya juga pernah bergumul selama 2 tahun tidak punya anak. Saya berdoa dan istri saya, dan mujizat terjadi, Tuhan berikan 2 anak. Sejak itu Tuhan berikan beban di hati saya untuk mendoakan pasangan-pasangan yang belum bisa punya keturunan. Banyak berhasil, bukan karena saya hanya pengantar Tuhan, terjadi karena iman mereka percaya kepada Tuhan. Intinya, apapun yang masalahnya kita alami, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu peduli, dan banyak cara di luar pemikiran akal budi kita. Tuhan memberikan kekuatan, ketenangan, hikmat, dan juga mujizat sesuai dengan kehendak-Nya. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak akan memperlukan anak-anaknya yang beriman dan berharap kepada Tuhan. Amin. Gereja Maharasa ini juga dibangun mulai dari doa. Ada sekelompok orang sederhana yang tekun berdoa, bersehati mencari kehendak Tuhan, haus akan Tuhan. Dan ini terbukti dengan doa dapat hikmat, pewahyun dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita semakin peka dengan suara Tuhan, mengerti apa rencana Tuhan atas gereja. Doa dan penyembahan yang mengagungkan Tuhan, mengundang hadirat Tuhan, sungguh itu sangat besar kuasanya. Amin. Dan gereja bisa melewati banyak tantangan dan terus bertumbuh. Doa itu bukan sekedar kita minta-minta. Kita harus dewasa, tapi jadi pemuji, penyembah yang benar. Kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, supaya makin mengerti kehendak Tuhan. Karena itu penting untuk jemaat diberikan pemahaman yang benar tentang doa dan penyembahan. Itulah kebutuhan. Sampai doa dan penyembahan itu menjadi gaya hidup, bukan sebagai kewajiban terpaksa atau kebutuhan kita minta, tapi jadi kesenangan dan sukacita. Wow, aduh mendengar jawaban daripada Pak Yusuf, hati saya aja langsung adem banget dan benar-benar terberkati dengan jawabannya mengenai doa ini ya Pak ya.
Nah, kemudian apa aja yang dilakukan untuk membangun kehidupan doa, Pak? Karena juga jadi kita semua juga kepingin dong ya untuk melakukan menjadi pendoa-pendoa seperti yang Pak Yusuf lakukan. Iya. Tentu semua itu dimulai dari leader. Pemimpin harus jadi teladan dahulu dan senang berdoa. Ya, bukan doa asal-asalan. Doa itu harus rutin. Tiap pagi, malam juga, bukan doa makan ya, tapi juga harus berkualitas dan berkuantitas. Dari jumlah doanya harus ditambah. Kualitas itu bukan minta-minta lagi, tapi dewasa dalam minta Tuhan. Artinya tidak asal berdoa, tapi harus sungguh-sungguh dengan segenap hati, dengan ketulusan. Ini mungkin tidak terlihat, tapi kalau pemimpin tidak suka berdoa, bagaimana mengharapkan jemaat untuk mereka mau berdoa? Jemaat harus didorong, bukan dipaksa ya, untuk rutin berdoa pribadi. Itu sebagai kebutuhan hidup. Gereja juga menyediakan wadah untuk jemaat berdoa. Sini diadakan doa pagi, doa malam, menara doa, juga di Kode grup ada doa-doa bersama. Dan kita punya tempat bukit doa Emmanuel untuk semua jemaat dari semua gereja bisa berdoa di sana 24 jam. Juga untuk mendorong jemaat melayani sebagai pendoa syafaat. Jemaat harus terus melekat dengan Tuhan. Banyak bersekutu dengan Tuhan. Membaca, merenungkan dan melakukan firman. Supaya semakin bertumbuh dan mengerti isi hati Tuhan. Melalui kita dekat Tuhan, kita bisa peka kemana Tuhan mau arahkan. Jadi tidak sia-sia mengorbankan waktu itu sebaik mungkin. Kalau jemaat intim dengan Tuhan, saya percaya jemaat itu akan semakin kuat. Tidak mudah goyah, mampu melewati berbagai ujian dan tantangan. Kehidupan doa ini harus semakin dibangun, agar terus ada sampai generasi-generasi berikutnya. Saya ingin berdoa, Gereja Marsharon dikenal sebagai gereja yang berdoa dan memuji nama Tuhan. Amin, amin, amin. Iya. Jadi doa itu benar-benar menjadi dasar utama ya Pak bagi kehidupan pribadi setiap anak-anak Tuhan dan khususnya juga di Gereja Mawar Syaron ini ya Pak ya. Nah dalam konteks jemaat yang kuat dan kokoh, kan sekarang ini Pak banyak pengajaran yang muncul baik di sosial media gitu ya Pak ya. Dan saya yakin di masa depan akan lebih banyak lagi nih dihujani dengan berbagai macam pengajaran-pengajaran tersebut. Karena kan semakin mudah diakses ya Pak ya, bahkan oleh generasi penerus anak-anak gitu ya Pak. Nah gimana nih Pak, Gereja Mawar Syaron untuk membentengi dan menyiapkan setiap generasi dalam hal ini Pak? Ya, itu sudah dipikirkan, sudah dikumpulkan pemimpin tempat ini. Di akhir zaman ini banyak penyesat dengan ajaran-ajaran yang mengenakan telinga, tapi cukup untuk membuat orang sesat, bahkan yang datang dari hamba-hamba Tuhan sendiri. Pola pengajarannya menarik jemaat, tapi sebenarnya tidak sesuai dengan Alkitab. Ini bahayanya. Makanya jemaat harus dibangun dalam kebenaran Alkitab. Jadi tahu melalui mana yang sesuai dengan firman, mana tidak. Cara yaitu lewat pengajaran dan pelatihan-pelatihan. Bentuknya macam-macam. Kalau di GMS, lewat khotbah hari Minggu, ada tema tahunan, tema bulanan, sharing firman Tuhan di CGCG, lewat program devotion yang tayang setiap hari di YouTube GMS Surabaya. Saksikanlah. Gitu. Ada juga kelas-kelas pemahaman Alkitab seperti MSC, singkatan My Spiritual Journey, MBS, Mawar Syaron Bible Study, dan video-video pengajaran dengan tema-tema khusus. Ini semua bukan sekedar program, sekedar kegiatan atau acara, tapi benar-benar bertujuan untuk membangun jemaat supaya nggak gampang terpengaruh ajaran-ajaran yang macam-macam di akhir zaman ini. Juga untuk menolong jemaat untuk bisa menerapkan prinsip hidup yang alkitabiah di dalam setiap situasi dan keadaan. Wow, luar biasa. Berarti sudah sangat mempersiapkan sampai jauh ke depan ya Pak ya mengenai hal ini ya. Kemudian Pak, Jemaat Gereja Mawar Syaron begitu sangat diperhatikan sekali ya, pertumbuhan rohaninya sangat diperlengkapi ya Pak ya. Ya, tapi semua itu tidak instan. Butuhkan proses. Jiwa-jiwa baru kita sambut dan terima sebagai anak di dalam keluarga Gereja Mawar Syaron. Lalu mereka dimuridkan, diajar, dilatih, ditanamkan nilai-nilai yang alkitabiah, didewasakan secara iman dan karakter. Baru
kemudian diutus untuk menjangkau jiwa dan memuridkan orang lain. Demikian seterusnya. Oh, itu sebabnya terus dihasilkan pemimpin-pemimpin baru ya Pak ya di tempat ini ya. Saya juga jadi ingat nih Pak perbincangan kita di episode sebelumnya bahwa Pak Yusuf senang sekali untuk memberikan kesempatan untuk lahirnya para pemimpin-pemimpin baru ya Pak ya. Ternyata hal tersebut erat sekali kaitannya dengan visi gereja ini ya Pak ya. Iya. Semua yang dilakukan memang tujuannya adalah mewujudkan visi. Gereja perlu banyak pemimpin. Nggak bisa one man show, harus ada regenerasi. Memberi kesempatan buat yang punya potensi supaya bisa berkembang maju. Iya, bagus sekali ya. Terus Pak, bicara mengenai masa depan gereja, hal-hal apa aja yang harus dibangun supaya ibadah di Gereja Mawar Syaron bisa semakin berkualitas, Pak? Bagi saya, ibadah itu bukan untuk entertain, menyenangkan jemaat, tapi tujuannya yaitu memuliakan Tuhan. Harus ada doa dan pujian penyembahan mengagungkan Tuhan. Hadirat Tuhan itu paling penting dalam ibadah dan segalanya. Firman Tuhan diberitakan. Jemaat dapat merasakan hadirat Tuhan yang nyata. Berjumpa dengan Tuhan dalam pujian penyembahan. Dan terima jawaban doa. Itu sebabnya setiap detailnya diperhatikan. Supaya jemaat dapat beribadah dengan fokus tanpa ada gangguan. Ya, wow, benar-benar lengkap jadinya ya Pak ya. Komunitasnya dan ibadahnya juga diperhatikan, pertumbuhan rohaninya, kehidupan doanya juga sangat diperhatikan. Setiap pengajaran berarti disaring dengan hati-hati di tempat ini juga ya Pak ya. Semuanya itu telah dilakukan selama puluhan tahun ini untuk mewujudkan visi yang dari Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada Pak Yusuf ya. Sebuah prosesnya pasti nggak singkat ya, ini proses yang panjang ya Pak, dan tantangannya juga pasti nggak mudah. Apalagi kan Pak Yusuf sebagai pemimpin yang harus mengambil keputusan-keputusan yang strategis dong Pak ya. Boleh nggak sih Pak Yusuf sharingkan kepada kami nih, apa yang menjadi prinsip penting yang Bapak terapkan di dalam menyikapi berbagai tantangan dalam mengambil keputusan-keputusan tersebut? Sebagai pemimpin, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita juga pemimpin ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi kita belajar yang terbaik. Ada waktunya seorang pemimpin harus mengambil keputusan yang mungkin tidak mudah diterima. Atau bahkan mungkin disalah mengerti. Tapi semua tidak apa-apa kalau tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Nanti pada saat yang tepat, semua akan menyadari, akan memahami bahwa apa yang diputuskan itu adalah demi kebaikan. Dan mereka boleh menikmati hasil daripada keputusan itu. Prinsipnya, keputusan dibuat harus dari hati yang tulus, yang terus melekat dan mohon bimbingan Roh Kudus. Juga telah membawa di dalam doa yang terus-menerus supaya nggak salah. Pemimpin harus dapat melihat jauh ke depan rencana Tuhan apa itu, dan jangan takut gagal. Ya. Berarti harus dengan minta tuntunan Roh Kudus dan setiap keputusan harus dengan motivasi yang tulus ya Pak ya. Nah, sebagai pendiri dan gembala dari Gereja Mawar Syaron yang telah berhasil nih melewati tantangan demi tantangan, apa yang menjadi pesan Bapak untuk para pemimpin di masa depan bagi gereja ini Pak? Ya, sebagai pemimpin, jadilah dirimu sendiri. Jangan iri dengan kesuksesan orang lain, tapi kerjakan panggilanmu dengan tekun dan setia. Jangan pakai mimbar untuk bela diri, apalagi menjelekkan nama Tuhan atau gereja lain. Mimbar hanya untuk memberikan kabar baik. Yang mempromosikan engkau itu bukan orang lain, bukan nama Tuhan. Tapi yang mempromosikan, yang mengupgrade engkau adalah hanya Tuhan. Kalau Tuhan mempromosikan, tidak ada satupun yang bisa menghalangi promosi Tuhan. Dan jadilah kehendak Tuhan. Yang terpenting, ingat bahwa karisma dimiliki. Memang harus punya karisma ya, paling tidak standar. Harus diimbangi dengan kedewasaan rohani dan karakter yang terus diubahkan. Karakter Kristus. Selain itu, seorang hamba Tuhan hendaknya low profile. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan karena sudah diberkati lalu lifestyle-nya berubah, mau jadi meningkat dan sebagainya. Cukuplah kasih karunia Tuhan. Karena itu ingatlah selalu, melayani dengan kasih,
Yeah. Jangan membeda-beda orang, mana kaya, miskin, dan sebagainya. Selalu hamba Tuhan harus mengandalkan Tuhan, mau belajar, mau mendengar masukan, dan mau berubah, mau punya mentor yang bisa selalu mengevaluasi, merubah kita yang perlu diperbaiki. Aduh Pak, mendengarkan nasihatnya rasanya terberkati sekali gitu ya. Terima kasih Pak, bagus banget. Terus satu nih Pak, pertanyaan terakhir yang saya yakin juga merupakan kerinduan dari hati jemaat untuk mendengarnya dari Pak Yusuf nih. Menyimpulkan dari semua yang sudah kita perbincangkan dari episode 1, episode 2, dan juga sekarang episode 3. Apa dan bagaimana yang ada di hati Pak Yusuf berkaitan dengan Gereja Mawar Sharon di masa depan nih Pak? Iya, saya rindu benar-benar menyiapkan jemaat dengan para pemimpin baru untuk siap menghadapi akhir zaman dengan segala macam tantangan dan rintangan, terutama dengan hidup kudus dan punya gairah, punya semangat untuk memandangkan jiwa-jiwa, karena banyak di akhir zaman banyak orang yang tersesat, orang yang sudah putus asa, ada yang saya dengar mau bunuh diri, murtad dan sebagainya. Juga untuk menyiapkan dan memberi kesempatan kepada jemaat munculnya 5 jawatan, yaitu Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, dan Guru, yang semuanya berfungsi memperlengkapi bagian pertumbuhan gereja dan jemaat. Jadi jangan saling iri, tapi saling mendukung, saling bekerja sama sebagai teamwork yang kuat. Seluruh jemaat Mawar Sharon bisa bertumbuh, berbuah lebat, dan semua keluarganya melayani Tuhan. Mau belajar, mau diajar, mau lebih baik dan lebih maju. Saya rindu dan pada pemimpin kita semua kembali kepada kasih yang mula-mula. Pada waktu kita mulai bertobat, memiliki semangat, memiliki hati yang rindu, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang untuk diselamatkan. Jadi gereja berdampak bagi kota dan negara. Ini saatnya kita tidak lagi mengurusi keluarga kita sendiri, kepentingan kita sendiri, gereja kita sendiri. Kita keluar, pergi memberitakan Injil, memandangkan jiwa-jiwa, memberkati. Dan saya rindu gereja Mawar Sharon menjadi gereja yang berdoa, berkreasi, berinovasi. Juga menjadi gereja yang terbuka. Istilah orang kata gereja tanpa tembok, tanpa batasan. Kita mau bersahabat dengan semua, tidak mau cari musuh. Belajar saling mempercayai dan bisa bersama dengan gereja lain tanpa kita berdebat soal doktrin dan sebagainya. Tapi kita berdasarkan kasih kita terapkan, saling membutuhkan. Ikut ambil bagian membantu gereja lain yang dalam kekurangan sesuai dengan kemampuan kita. Untuk itulah saya mengajak kita semua, ayo memandang ke depan. Jangan pernah ingat-ingat masa lalu, tidak ada gunanya. Tapi kita bangkit untuk membangun dengan optimis. Siap menyongsong masa depan bersama Tuhan. Tuhan sudah menunggu, Tuhan sudah ada di masa depan kita. Apapun yang terjadi, jangan kecewa, jangan lemah putus asa. Pandang Tuhan saja, salib Kristus. Orang yang kita tolong, kadang-kadang bisa mengecewakan. Saya alami. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Justru nanti Tuhan kirimkan orang lain yang membalas kebaikan kita. Karena jangan pernah mundur dari panggilan. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai kemenangan. Amin. Wow, aduh Pak. Saya benar-benar merasakan berkat luar biasa. Betapa hikmat Tuhan saya rasakan ada di dalam kehidupan Pak Yusuf. Hati gembala yang luas sekali, yang gak mementingkan diri sendiri, tetapi senantiasa ya Pak ya, memikirkan jemaat dan gereja Tuhan. Jadi saya juga yakin apa yang kita perbincangkan hari ini Pak, sungguh-sungguh pasti akan mendorong kami semua yang mendengarkan untuk yuk terus maju, mengerjakan visi yang dari Tuhan. Terus setia ya. Jangan pantang menyerah, kita udah belajar banyak dari Pak Yusuf ya. Sehingga benar-benar terus berjalan mencapai kepada visi yang Tuhan sudah berikan. Amin. Sekali lagi Pak, saya sangat-sangat diberkati dengan setiap pesan, nasihat, dan perbincangan kita yang telah Pak Yusuf sampaikan. Terima kasih banyak Pak, Tuhan memberkati. Tuhan berkati, masih. Generasi masa depan akan mewarisi apa yang telah dan sedang dibangun hari ini.
Kelak, mereka akan melanjutkannya untuk kemudian diwariskan pada generasi berikutnya lagi dan berikutnya lagi sampai visi yang Tuhan percayakan tergenapi secara penuh. Tuhan memberkati.